Saudara-saudara yang saya hormati, pimpinan Danantara, ketua dan seluruh Dewan Pengawas Danantara, para anggota Kabinet Merah Putih, para tokoh-tokoh yang hadir di sini semua, seluruh pejabat pegawai Danantara, para undangan rekan pers dan media yang hadir. Ini adalah ulang tahun Danantara yang pertama. Tentunya selalu kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Kita juga bersyukur atas segala berkah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa dan negara kita. Saudara-saudara sekalian, Danantara adalah suatu konsolidasi dari semua aset yang dimiliki bangsa dan negara kita. Artinya Danantara diberi tugas dan kepercayaan yang cukup berat, yaitu mengelola dan memanage kekayaan bangsa. Kita beri nama Danantara, yaitu daya Anagata Nusantara. Daya, kekuatan, energi, Anagata, masa depan. Jadi Danantara harus menjaga dan mengelola kekuatan, energi bangsa kita untuk masa depan. Demikian pentingnya Danantara. Saya sebenarnya ingin menyampaikan suatu pengarahan yang cukup komprehensif, tapi saya khawatir nanti akan tabrakan dengan azan maghrib dan buka puasa. Karena itu saya akan lanjutkan. Kalau begitu nanti azan maghrib kita break dan kita bisa lanjutkan pengarahan saya di lantai 1 sesudah batal. Bagaimana? Setuju? Kok kurang keras? Setuju? Kalau enggak kita terus di sini aja, ya. Sebetulnya saya juga ingin fokus kepada hal-hal yang penting. Kita bersyukur, ya, kita sekarang sudah punya suatu badan bisa disetarakan dengan sovereign wealth fund di dunia. Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin ke-6, ke-7 terbesar di dunia. Ya. Kita juga bersyukur bahwa manajemen 1 tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang benar, hasil sudah kelihatan. Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Saya dapat laporan, saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Ini cukup baik dan ini membuktikan premis
kita mendirikan dan antara ini. Bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen. Tidak mungkin kita ngelola 250 perusahaan. Bahkan ternyata saya baru tahu, bukan 250, 1000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran manajemen dimanapun di dunia, satu manajemen bisa ngelola 1000 entitas. BUMN didirikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Dulu namanya perusahaan negara. Sekian puluh tahun bergerak. Kita tidak punya industri tekstil, negara mendirikan. Patal Senayan. Tidak punya industri kertas, kita butuh buku. Anak-anak perlu belajar. Negara mendirikan pabrik kertas. Tidak punya obat. Waktu merdeka, negara mendirikan perusahaan-perusahaan farma. Tetapi lambat laun itikat baik ini terjadi penyimpangan-penyimpangan. Negara dalam keadaan baru awal-awal merdeka mendirikan perusahaan negara Pertamina. Ternyata itikat baik pendiri-pendiri bangsa itu akhirnya melahirkan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan. Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan. Dan aneh lagi, ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara. Katanya kalau cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini? Jadi saudara-saudara, premis kita ternyata benar. Konsolidasi satu manajemen dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia. Return on asset saya terima di atas 300%. Ini masih jauh dari sasaran kita. Saudara-saudara, perusahaan yang baik, return on asset harusnya minimal 10%.